Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online dari GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Hari ini, Kamis 19 Desember 2024, saya ambil Gemar hari ini dari pembacaan rutin kita dari Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Mari kita baca bersama dengan perikop perempuan yang berzina. Kita baca bersama-sama mulai pasal 7 ayat 53 mulai. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari kisah ini saya mencoba belajar dari Tuhan yang saat itu Tuhan dicobai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan dihadapkan dengan permasalahan menangkap seorang perempuan yang berzina. Tuhan dijebak oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, dengan yang dihadapkan perempuan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dapat menyalahkan Tuhan, menjebak dengan satu permasalahan. Tetapi Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan tahu apa yang ada yang tidak bisa manusia lihat. Tuhan tahu. Bila kita belajar dari, saya ajak Bapak Ibu dari poin yang pertama dari ayat 3b. Perempuan ini, kalau boleh saya katakan, ditangkap dan ditempatkan di tengah-tengah bait Allah, yang otomatis banyak orang yang melihat, banyak mata yang menatap perempuan ini, seolah-olah perempuan ini dipermalukan di depan umum dengan ditangkapnya dan ditaruh di depan orang banyak. Bukankah Tuhan mengajarkan kita, jika kita ingin menegur teman kita, saudara kita yang sedang berbuat salah,
yang sedang melakukan kejahatan, kita menegur di empat mata, cuman berdua saja, dan bukan dipersalahkan, dipermalukan di depan umum. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian dalam membaca dalam Matius pasal 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Gini bunyi firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Tegurlah dia hanya berdua, tanpa dipermalukan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatnya kembali. Jika kita ingin menegurnya, hendaklah kita negurnya empat mata. Untuk pertama kita menegurnya empat mata. Itu ada tahapan-tahapan. Kita berharap kita tidak mempermalukan dia, dan dia mau mendengarkan kita, teguran kita, dan dia boleh bertobat dari kesalahannya. Kecuali kalau dia tidak mendengarkan teguran kita, ada tahapan berikutnya yang bisa kita lakukan. Tapi alangkah bijaksananya kalau kita mau menegur dia, kita tegur berdua, tanpa kita mempermalukan dia. Dan kita doakan dia supaya dia bisa bertobat dan dari kesalahannya, dan kita akan mendapatkannya, dan dia boleh diselamatkan. Lagi kita lihat dari ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dari ayat ini saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bukankah kalau si ahli Taurat dan orang Farisi ini menangkap perempuan ini, ditangkap dengan pasangannya, bukan dia seorang diri. Seolah-olah dia yang dipermalukan seorang diri, dihukum seorang diri. Di sini, dan dia tidak diperlakukan adil atas kesalahan yang dia lakukan, atas kelalaian yang dia lakukan, atas kejahatan dosa yang dia lakukan. Dia dihukum seorang diri. Seolah-olah orang perempuan ini tidak diperlakukan adil. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Mari kita baca, saya ajak Bapak Ibu Saudara baca dalam Ulangan 16. Ulangan pasal 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang yang bijaksana dan memutarbalikkan kata-kata orang yang benar. Kita harus berbuat adil. Jika kita harus menegur, kita menegur dengan adil.
orang perempuan ini tidak diperlakukan adil karena dia dihakimi seorang diri yang semestinya berdua. Saya ajak Bapak Ibu sekalian juga dalam Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Apa yang tampak dalam mata kita belum tentu itu yang kebenarannya. Kita harus bijak menilai segala sesuatu. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan segala masalah yang harus kita hadapi. Hikmat Tuhan, kebenaran firman Tuhan sangat kita butuhkan. Dan di sini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca mulai ayat 10 dari Yohanes pasal 8 tadi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada saya ulangi, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di sini kita melihat kasih Tuhan amat besar. Tuhan tegas, tapi Tuhan juga melihat hati. Melihat hati, Tuhan tidak membabi buta menghukum seseorang. Tuhan memberi kesempatan untuk kita. Jika siapa kita yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan, kita manusia berdosa, kita pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat. Mungkin teman kita juga pernah berbuat kesalahan kepada kita. Mungkin di luar kontrol dia biarlah kita memberi kesempatan buat dia juga untuk memperbaiki kesalahannya. Dan biar kita juga memberi kesempatan untuk dia boleh memperbaiki dan bertobat. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, mengajak Bapak Ibu sekalian dalam Wahyu 2 ayat 5, membaca dari Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Di sini dikatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya, jikalau kita pernah jatuh dalam kesalahan kita, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri kita. Bertobat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bertobat
dan berhenti dari dosa kita, dan kita boleh memperbaiki kesalahan kita, apa yang telah kita berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita untuk melakukan, memperbaiki dari kesalahan kita. Kita baca lagi di Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk." Tuhan memberi kesempatan untuk kita, dan jangan kita sia-siakan. Biarlah kita menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita semua telah jatuh dalam dosa. Kita mungkin juga melakukan kesalahan. Biarlah kita dengan tulus hati, dengan bersungguh-sungguh, kita mau memperbaharui kehidupan kita untuk semakin hari, semakin level up seperti tema gereja kita tahun ini. Kita bisa memperbaiki kesalahan kita menjadi dan bisa naik level lagi untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin indah dan bertumbuh, semakin dewasa dan berbuah lebat. Terima kasih, biarlah renungan hari ini bisa membuat kita level up, lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bukakan mata hati kami, Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami. Yang biarlah kami bisa, Tuhan, memperbaiki langkah pengiringan kami akan Engkau. Kami mau menjadi lebih baik. Kami bertumbuh semakin indah di hadapan-Mu dan semakin berbuat lebat, dan buah kami bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Ampuni kami, pimpin kami dalam langkah-langkah kami berikutnya. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali kegiatan kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.